Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf saya sudah lama tidak berbicara karena sibuk dengan kegiatan sekolah, sebagaimana tugas saya selaku remaja. Bagi yang belum subscribe, silakan segera subscribe agar bisa mendapatkan update terbaru dari video kami. Pada hari ini, saya, Cat Victoria Lim, ingin menyampaikan sebuah hal penting, yaitu rest in peace justice. Artinya adalah matinya keadilan. Melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia, menimbulkan rasa sedih dan miris di hati saya. Mari kita lihat berita yang pertama. Berita ini dari pojok 1 berjudul LQ Indonesia Law Firm ungkap penjagalan kasus pemalsuan KTP yang menjerat Alvin Lim. Saya akan bacakan isinya. Alvin Lim adalah sebuah nama yang mulai mencuat dan viral dalam video-videonya yang mengkritik keras oknum kepolisian dan kejaksaan di Indonesia. Beberapa kata pedas dan kiprahnya sempat membuat institusi penegak hukum itu gerah. Alvin Lim dikenal sebagai seorang pengacara dan pendiri LQ Indonesia Law Firm, kuliah undergraduate ekonomi di Amerika, di salah satu universitas terbaik di Amerika, UC Berkeley. Alvin melanjutkan graduate school di Universitas Colorado, Amerika. Di Indonesia, Alvin Lim kuliah hukum S1 di SIH Gunung Jati dan S2 di Unpam. Di Amerika, Alvin Lim kerja di bank dan jabatan terakhir adalah Wakil Presiden US Bank di San Francisco dan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Wali Kota San Francisco Willie Brown. Di Indonesia, Alvin Lim melihat bagaimana hukum di Indonesia mandul, tebang pilih, dan tidak memihak masyarakat. Alvin Lim lantas mengambil langkah yang drastis dan mulai melakukan no viral no justice dalam kasus investasi bodong yang dikuasakan kepadanya. Alvin Lim berani demo bawa pocong ke Istana Negara untuk bela dan dapat viral kasus Indosure yang sebelumnya mandek. Alvin juga bongkar modus P19 mati kejaksaan dan menyebabkan Henry Sure ditahan kembali ketika lepas di Mabes Polri, kata Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono, Selasa. Masyarakat melihat bagaimana seorang pengacara minoritas memiliki nyali yang tidak kalah dari pengacara Batak yang lebih senior, ungkapnya lagi. Kiprah dan kata-kata keras Alvin Lim awalnya diabaikan oleh aparat penegak hukum, hingga akhirnya upaya Alvin membuahkan hasil dan mulai menarik perhatian masyarakat. Video Alvin Lim ketika diwawancara Forum Keadilan di Hotel Pullman Tamrin viral dengan lebih dari 3 juta penonton karena berhasil membuat Kombes Trunoyudo diam 1000 bahasa dengan belak-belakan kiprah oknum aparat penegak hukum, jelasnya. Belum lagi masyarakat yang mengupload video Alvin Lim lainnya di TikTok. Lanjut lagi muncul video Alvin Lim bongkar kiprah judi 303 dengan narasumber klien LQ juga viral dan banyak dikomentari masyarakat. Lanjut Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm. Gerah dengan kiprah Alvin Lim, para oknum berpikir keras untuk menjerat. Alvin Lim yang hidup lurus, tidak judi, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak pakai narkoba, dan tidak suka main perempuan. Sangat sulit dicari titik lemahnya. Maka para oknum berusaha menjerat dengan taktik ikut serta. Maka dicarilah hubungan dengan klien Alvin Lim. Kebetulan ada klien Alvin Lim yang menggunakan alamat kantor milik Alvin Lim untuk membuat KTP palsu. Meli, klien perceraian, menggunakan alamat kantor hukum Alvin dan membuat KTP palsu dan digunakan untuk klaim asuransi sejumlah 6 juta rupiah, katanya. Maka dikenakanlah Alvin Lim pasal 55 ikut serta karena Meli mendapatkan alamat dari Alvin Lim yang tertera di surat kuasa tanpa sepengetahuan Alvin, lanjut Bambang. Tahun 2018, Alvin Lim ditahan dan disidangkan di PN Jakarta Selatan dan sempat bebas demi hukum. Jaksa banding dan kasasi sampai MA di tahun 2019. Putusan MA menyatakan bahwa penuntutan jaksa tidak dapat diterima dan berkas dikembalikan ke PN Jaksel. Hingga tahun 2022, karena membongkar borok Kejagung dalam penanganan Indosure, maka kasus pemalsuan KTP disidangkan kembali di 2022 di PN Jaksel dan Alvin Lim divonis 4,5 tahun. Pertama, kerugian yang hanya 6 juta rupiah, di mana bisa dilihat jelas dalam persidangan, kejaksaan mengerahkan 11 jaksa untuk melawan Alvin Lim, sendirian dengan kerugian 6 juta rupiah. Berapa banyak biaya yang negara keluarkan untuk mengusut dan mempidanakan kerugian 6 juta rupiah?
Sangat tidak masuk akal. 4 tahun perkara disidang kembali. Biaya yang keluar pemerintah ratusan juta katanya. Juga ini satu-satunya kasus di mana untuk perkara 6 juta rupiah, kejaksaan menurunkan 11 jaksa rame-rame mengeroyok seorang pengacara. Ujar Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm sambil tersenyum. Kedua, perkara Alvin Lim 2 kali disidangkan dari PN, PT, dan MA sejak tahun 2019 hingga 2023. Aturan hukum Indonesia yang berlaku adalah seseorang tidak dapat disidangkan dalam perkara yang sama 2 kali. Nebis in idem. Namun dalam perkara Alvin Lim, kasus sama disidangkan 2 kali dan 2 kali ditahan di rutan atau lapas. Anehnya pula, vonis Alvin Lim dikenakan jauh lebih tinggi dari pelaku pemalsuan yang hanya 2,5 tahun. Alvin divonis 4,5 tahun. Ketiga adalah perlakuan paksa yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, menunjukkan kekesalan mereka kepada Alvin Lim yang mengkritik. Ketika sidang digelar kembali di PN Jaksel, tidak kurang dari 30 anggota kepolisian dan kejaksaan melabrak rumah Alvin Lim di pagi hari subuh dan membawa paksa Alvin Lim untuk bersidang. Tampak jelas di mana kekesalan aparat yang seharusnya panggilan sidang bisa disampaikan melalui surat, malah ditunjukkan dalam show of power dan mengerahkan puluhan aparat untuk menakut-nakuti dan membuat jatuh mental Alvin Lim lanjutnya. Keempat adalah dalam kasus Alvin Lim setelah kasus pemalsuan KTP, kejaksaan sudah menyiapkan 145 laporan polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik karena Alvin Lim menyebut bahwa Kejaksaan Agung adalah sarang mereka, di mana dalam kasus baru ini juga banyak kejanggalan pula. Bukan Alvin Lim namanya jika mundur dan gentar melawan kelaliman dan oknum aparat. Alvin Lim bicara kepada kami bahwa selama masih bernafas, beliau tidak akan berhenti membantu masyarakat dan berbicara kebenaran, jelasnya. Dipenjara dan dikriminalisasi adalah resiko yang sudah siap beliau hadapi. LQ Indonesia Law Firm bangga memiliki pemimpin yang rela berkorban, berani berdiri tegak atas prinsipnya. Biarlah masyarakat yang menilai sendiri, tutup Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm ini. Jadi, kita sudah baca beritanya. Bagi yang belum tahu, Alvin Lim adalah seorang pengacara vokal dan berani. Beliau adalah ayah saya yang saya banggakan. Beliau ditahan karena dituduhkan ikut serta memberikan alamatnya untuk membuat KTP palsu untuk kliennya, agar bisa mengklaim 6 juta rupiah. Beliau divonis 4,5 tahun, jauh lebih tinggi dari pelaku utama yang divonis 2,5 tahun. Mari kita bandingkan perlakuan Alvin Lim dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, yang barusan mendapatkan diskon dalam vonis MA. Sebelumnya Ferdy Sambo dihukum mati di PN Jakarta Selatan dan di MA dibatalkan lalu dijadikan hukuman seumur hidup. Sedangkan istrinya Putri Chandrawati mendapatkan korting 50% dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Saya berusaha keras memahami kebijaksanaan dan intelektual dari para wakil Tuhan di Mahkamah Agung. Alvin Lim, ayah saya yang dituduhkan memberikan alamat ke kliennya, padahal dia tidak tahu itu digunakan untuk membuat KTP palsu, sampai disidangkan 2 kali untuk perkara yang sama. Sedangkan Jaksa Agung Burhanuddin yang ramai di koran-koran, diduga memiliki 3 KTP dengan 3 tahun lahir yang berbeda, sama sekali tidak diproses hukum. Kini kita bandingkan dengan Ferdy Sambo, seorang polisi aktif yang adalah polisinya polisi, bersekutu membunuh seorang polisi aktif beserta istrinya. Dengan mudah para wakil Tuhan membatalkan vonis mati. Ada 2 hakim agung yang sama yang mengadili Alvin Lim dan Ferdy Sambo, yaitu Suhadi selaku Ketua Kamar Pidana dan Soeharto selaku Ketua Humas Mahkamah Agung. Mereka berdualah yang mengubah vonis Ferdy Sambo melawan 2 hakim lain yang tidak setuju mengurangi vonis Ferdy Sambo, Hakim Agung Desnayati dan Jupriyadi. Apakah hal ini menunjukkan adanya mafia hukum di Indonesia? Desmond Mahendra, salah satu mantan anggota DPR, pernah mengatakan bahwa Mahkamah Agung adalah sarang mafia. Apakah ini menjadi bukti bahwa
Mafia hukum memang hidup dan ada pada diri hakim agung yang seharusnya menjadi wakil Tuhan. Mafia hukum yang adalah penjelmaan setan yang ada di dalam diri hakim-hakim agung. Jika pernyataan Desmond benar, maka bisa disimpulkan bahwa keadilan telah mati di Indonesia. Jangankan berharap mendapatkan keadilan. Ayah saya yang saat ini divonis gagal ginjal sudah stadium 5 dan sangat membutuhkan mencari donor ginjal saja. Jangankan dikeluarkan dari tahanan, untuk mendapatkan perawatan kesehatan saja dipersulit oleh para oknum aparat. Belum lama ini kondisi kesehatan ayah saya menurun dan sedang muntah-muntah dan lemas. Tidak mungkin beliau bisa mendapatkan donor ginjal dalam tahanan karena proses donor ginjal yang berbelit-belit dan rumit. 70-80% tahanan adalah pemakai narkoba. Sehingga ginjal mereka dipastikan tidak cocok untuk donor. Saya awalnya berpikir untuk bersuara keras dan melawan kekejaman pemerintah dan ketidakpedulian mereka akan nyawa manusia. Tetapi melihat bagaimana pemerintah melepaskan dan menganulir penjahat seperti Ferdy Sambo, Henry Surya, dan memenjarakan para pejuang keadilan seperti ayah saya Alvin Lim, saya berpikir untuk ikhlas, berserah kepada Tuhan dan tidak lagi meminta bantuan kepada pemerintah yang saat ini hanya sibuk dan peduli kepada siapa yang memerintah dan memimpin Indonesia. Bukan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, tapi untuk berlomba-lomba mengeruk kekayaan Indonesia. Hal ini membuat saya pasrah dan hanya bisa meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ayah saya ketika besuk menasehati saya untuk bisa berserah saja dan tidak meminta bantuan kepada para pejabat, pemerintah, melainkan untuk mempercayakan masa depan kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan saja. Saya belajar dan melihat bagaimana ayah saya yang dipenjara dalam keadaan sakit sama sekali tidak takut dan meminta saya untuk tidak meminta bantuan kepada siapapun. Padahal tubuhnya dikekang penjara, pikirannya ditekan dengan kedatangan oknum Mabes Polri yang siap memenjarakan dia kembali. Dengan 185 laporan polisi, dugaan pencemaran nama baik dan ITE. Bagaimana seorang pejuang keadilan malah dipenjarakan dan penjahat, pembunuh dengan mudah mendapatkan fasilitas. Bahkan tidak ada yang tahu apakah Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati benar-benar di dalam penjara atau bebas pulang ke rumahnya. Benarkah kata orang-orang bahwa penjara Indonesia bukanlah tahanan bagi penjahat, tapi adalah tahanan untuk membungkam orang yang tidak sepaham dengan pemerintahan? Masyarakat yang berani, vokal, dan mengkritik pemerintah akan langsung dibungkam dengan pasal ITE, hoaks, dan pencemaran nama baik. Saya pernah meminta ayah saya untuk berhenti menjadi pengacara. Saya bilang, untuk apa menjadi pengacara? Masuk penjara, semua orang yang ditolong tidak ada satupun yang datang atau peduli. Buat apa kita tetap berjuang? Tapi ayah saya bilang, namanya kalau kita sayang terhadap sesuatu, kita tidak perlu mengharapkan timbal balik. Kata dia, perjuangan adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kepuasan diri kita sendiri dan tabungan kita untuk di kehidupan mendatang. Butuh lama untuk saya merenungi perkataan ayah saya. Ayah saya berjuang bukan untuk nama dan pujian orang, tapi untuk kepuasan diri sendiri. Bahwa sudah menggunakan talentanya untuk orang lain. Terlebih ayah saya bilang bahwa keluar dari penjara jika kesehatannya mengizinkan,
beliau tetap akan melanjutkan profesinya dan tetap akan berjuang demi masyarakat dan keadilan. Tahanan dari penjara tidak akan menyusutkan semangat dan perjuangannya. Beliau berjanji akan tetap vokal dan berani membela masyarakat, terutama di pihak yang tertindas dan membutuhkan keadilan. Terkait 185 laporan polisi dugaan pencemaran nama baik ITE oleh pelapor oknum jaksa, ayah saya akan menghadapi dengan jantan. Beliau tidak takut terhadap apapun dan rancangan kejahatan dari manusia jahat. Karena hidup dan langkahnya selalu diterangi oleh perlindungan Tuhan. Rancangan manusia jahat untuk mencelakakan ayah saya tidak akan mampu melawan dan mengalahkan orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Saya percaya itu. Pada akhirnya, walau keadilan telah mati, tapi sinar dan cahaya keadilan belum punah. Keadilan masih ada bibitnya pada pejuang seperti ayah saya yang saat ini cahayanya berusaha ditutupi. Di mana pada saatnya nanti orang akan tahu bahwa cahaya akan selalu tampak dan jelas terlihat dalam kegelapan. Saya hanya berharap ke depannya saya mampu mengikuti jejak ayah saya dan melanjutkan perjuangannya dalam menjadi pejuang keadilan. Saya tidak bisa menjaminkan keberhasilan, namun kami akan berusaha keras sebaik mungkin untuk mencapai tujuan dalam perjuangan. Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini selalu mendoakan saya dan keluarga. Juga saya ingin memberitahukan jika ada yang mengaku sebagai Alvin Lim atau keluarganya yang meminta uang dan sumbangan, mohon jangan diladeni. Karena saya dan keluarga tidak pernah dan tidak akan meminta uang dan sumbangan kepada orang-orang. Tuhan memberikan kami tubuh dan akal untuk bekerja dan mencari uang. Maka kami tidak akan menjadi peminta-minta dan memang itu bukan mental kami dalam kehidupan ini. Terima kasih.